Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hernowo Subiantoro, guru penggerak rekognisi dari SMKN Negeri 2 Jiwan Madiun. Bapak Ibu yang hormat, pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan bagaimana budaya positif itu ditumbuh kembangkan di satuan pendidikan. Perlu adanya seluruh semangat dan kerjasama antar stakeholder sekolah dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat dimulai dari ruang kelas, kemudian kebijakan sekolah demi mewujudkan visi misi sekolah. Dalam pangkal ujungnya muaranya adalah bagaimana mewujudkan nanti profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Semangat guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahya Alimuddin dan Bapak Hernowo Subiantoro selaku guru penggerak SMK Negeri 2 Jiwan Madiun angkatan kelima. Dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif yang ada di sekolah. Tak lupa semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang selalu mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu, dan Nabi yang mengajarkan kita untuk selalu bersilaturahmi. Baiklah rekan-rekan guru sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembukaan dari Bapak Ahya Alimuddin selaku wakil dari Kepala SMK Negeri 2 Jiwan Madiun. Kepada yang terhormat Bapak Ahya Alimuddin, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMKN 2 Jiwan, terutama Bapak Hernowo selaku calon guru penggerak angkatan pinter loh 9 angkatan 9 yang semoga tetap bersemangat. Hari ini beliau akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, memang mengubah mindset itu sulit dan butuh waktu yang lama. Tapi kita sebagai guru, salah satu prinsip yang saya pegang sampai sekarang, guru itu harus terus mau belajar. Dengan predikat guru tidak berarti kita berhenti belajar. Tugasnya hanya ngajar terus, tidak. Tapi guru itu tugasnya salah satunya belajar. Bagi saya, kalau tidak mau belajar, sejujurnya berhenti mengajar. Karena apa? Ilmu yang kita dapat ini adalah ilmu beberapa periode silam. Padahal yang kita ajar adalah murid-murid masa kini, dan mereka akan menggunakan ilmu itu nanti selepas lulus. Nah, kalau kita tidak terus mengupdate ilmu, wawasan, pengetahuan, apa jadinya murid-murid kita? Ya. Jadi di program guru penggerak ini salah satunya adalah bagaimana menghamba kepada siswa. Ini yang selalu saya ingat, bahwa kita guru itu tidak selayaknya memaksakan apa yang menjadi kehendak kita kepada siswa, tapi kita harus tahu murid itu maunya seperti apa. Jadi kalau murid susah untuk belajar dengan metode yang kita punya, berarti kita yang harus mengajar dengan metode yang disukai oleh siswa.
Saya yakin Bapak Ibu guru yang masih muda ini punya sifat open mind, jadi sangat terbuka dengan segala macam wawasan, metode, pengetahuan, bahkan kritik dan saran. Karena menurut saya bagi Bapak guru yang senior mungkin tidak punya sifat-sifat seperti itu. Nah, kita sebagai generasi penerus tidak hanya sebagai guru tapi juga sebagai seorang pembelajar, monggo kita terus belajar, kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari siapapun dia ini, baik itu teman, baik itu pemateri, baik itu dosen kita dan seterusnya. Demi apa? Demi meningkatkan kompetensi di masa depan. Saya kira semuanya sepakat ya tentang itu. Maka hari ini mari disimak bersama materi yang akan disampaikan oleh Pak Hernowo. Beliau juga seorang pembelajar yang tidak henti belajar, dulu pengajar praktek, sekarang guru penggerak, nanti instruktur, fasilitator ya, fasilitator. Nah, ini semoga semangatnya, motivasinya menular ke kita semua. Oke, saya kira itu aja pengantar dari saya. Mari kita ikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahli Alimuddin. Acara berikutnya yang merupakan acara inti kita yaitu materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hernowo selaku calon guru penggerak. Kepada Bapak Hernowo kami silakan. Terima kasih Pak Ayah karena banyak kepentingan izin meninggalkan tempat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dari Unitma yang sebentar lagi, paling setahun lagi sudah menjadi guru insya Allah ya. Nah, karena jangan takut nggak bisa ngajar ya Mas Mbak ya, karena kebutuhan guru terus bertambah ya, apalagi di 2023-2024 ini banyak pensiun massal guru akibat dulu ya kebijakan tahun 82-83 tentang SD Impres itu kan banyak guru direkrut di tahun itu dan kebetulan di 2023-2024 ini kan sudah masa baktinya beliau-beliau yang direkrut secara besar-besar oleh pemerintah kala itu. Mohon izin ini Mas Mbak ini kebanyakan nanti dari jurusan PGSD atau dari macam-macam? Oh macam-macam. Ya. Semoga tetap bangga dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Ya. Semoga nanti cepat lulus. Silahkan untuk penulisan karya akhirnya diambil dari SMKN 2 Jiwan, justru semakin dia cepat lulus ambil datanya atau menggali meneliti apa yang fenomena pendidikan yang terjadi di SMKN 2 Jiwan. Jadi tidak jauh-jauh ngambil datanya. Udah banyak yang kenal, jadi nanti satu semester udah kelar ujian. Baik, terima kasih para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan ya. Pada kesempatan pagi ini seperti yang disampaikan Pak Ayah, saya adalah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Mungkin di mahasiswa sekarang programnya pemerintah itu lah Kampus Merdeka ya. Nanti kan Kampus Merdeka banyak sekali juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, secara garis besar Kampus Merdeka itu nanti juga hampir sama juga dengan apa yang ada di pendidikan dasar dan menengah. Jadi kalau sekarang ini pemerintah sekarang untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mempersiapkan bonus demografi kita di 2045 itu Indonesia Emas nanti adalah kita mempersiapkan generasi penerus bangsa. Tentunya juga Bapak Ibu gurunya juga harus di tune up ya tentang paradigma pembelajaran era sekarang itu seperti apa. Karena sekarang kalau di Didaskon itu ada program Merdeka Belajar. Kalau di kampus Merdeka, intinya sama. Kita adalah proses transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Tentunya
sekarang kodrat zaman, kodrat alam itu sudah berbeda, Bapak Ibu ya. Mungkin di zamannya Mbak Mas ini sudah masuk milenial ya, sudah lahir, sudah era teknologi informasi sudah berkembang. Kalau saya Bu Kusnul sih nanggung ya Bu ya, generasi ini memang sopon. Tapi kami, saya Bu Kusnul ya harus mau nggak mau, suka tidak suka ya harus mengikuti perubahan yang ada ya, karena tuntutan zaman seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang paradigma pembelajaran itu sudah berubah. Kita harus mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid peserta didik ya. Kita tidak boleh egois lagi bahwa saya guru, otoritasnya tinggi, semua harus manut guru, tidak ya. Sekarang kita mengakomodasi apa kebutuhan peserta didik, karena peserta didik itu banyak. Dengan banyak itu juga berlatar belakang yang beda-beda, kebutuhan belajarnya juga beda-beda. Semua manusia terlahir itu bukan kertas kosong yang kita seenaknya bisa mengisi, mencoret, dan pada dasarnya anak terlahir itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing dari bakat dan minatnya. Nah, peran dari Bapak Ibu guru di era sekarang ini bagaimana bakat dan minat yang sudah ada sejak lahir itu bisa Bapak Ibu poles agar anak itu nanti bisa survive di masa mendatang. Karena tantangan semakin berat ya Bapak Ibu ya. Sekarang sumber daya manusia saling bersaing di antar negara. Batas-batas kita bekerja sudah tidak ada batasnya lagi. Orang luar negeri pun nanti mudah bekerja di sini. Tak terkecuali para guru ya. Para guru luar negeri bisa mengajar di sini. Nah, Bapak Mas juga jangan kalah, harus berwawasan global. Mbak pun juga bisa ngajar di luar negeri ya. Itu aja, tenang aja, yang penting ada peluang, ada regulasi yang tidak dilanggar, semua bebas dimanapun mau mengajar. Baik, itu tadi sekilas pembukaan. Ini saya menginjak materi di modul 1.4. Ini memang di PGP, program guru penggerak itu saya dan Bu Kusnul ini di angkatan 9 ya sekarang ya. Bu Kusnul CGP yang reguler, saya di fasilitator rekognisi. Karena saya dulu sama Pak Ayah sudah di angkatan 5, cuman saya sebagai pengajar praktek, bukan CGP-nya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak, saya harus mengikuti fasilitator rekognisi agar dapat sertifikat guru penggerak. Nah, kenapa Pak sertifikat itu sangat penting ya? Karena ada peraturannya ya di Permendikbud itu nomor 20 tahun 2021 ya, itu bahwa syarat untuk menjadi pengawas maupun kepala sekolah atau karir Bapak Ibu selanjutnya di Kementerian Pendidikan itu syaratnya harus memiliki sertifikat guru penggerak gitu. Jadi agak sakti ya ini ya, sertifikat guru penggerak ini. Mungkin nanti di eranya Mbak Mas ini nanti ada program lain lagi. Mungkin juga masih seperti konsepnya seperti guru penggerak, ikuti saja. Karena nanti itu senjata Mbak Mas di kedepannya untuk karirnya di dunia pendidikan. Mungkin mau jadi pengajar di sekolah luar negeri Indonesia, ada peluang, daftar aja. Mesti nanti syaratnya sudah ada punya sertifikat guru penggerak. Atau mau jadi atas pendidikan apa gitu di mana, nah, itu syaratnya harus ada sertifikat guru penggerak. Jadi itu sekarang karena apa itu sertifikat saktinya ada di pendidikan guru penggerak. Itu Bapak Ibu. Baik, usul lanjut. Nah, ini sekilas CV saya. Ya. Nah, ini sekilas saya ngajar di sini sejak 2009 ya. Saya S1-nya di UM Malang dan S2-nya di UNS Solo. Ya. Nah, ini pengalaman, sedikit pengalaman. Terus pemimpinan saya di IEG juga sebagai relawan Google Educator Group di chapter Madiun ya. Ini kumpulan relawan para bapak ibu guru pendidik se-Indonesia yang bekerja sukarelawan dalam
mengembangkan, mensosialisasikan itu platformnya Google for Education itu. Jadi ya fitur-fiturnya apa seperti apa kita belajar bersama, kita bagikan ke teman-teman maupun para adik-adik mahasiswa maupun kayak umum yang membutuhkan. Yang terakhir kemarin saya juga diundang sebagai instrukturnya saat Pemkot Kota Madiun itu memborong Chromebook, kalau nggak salah ya, membeli 5.000 Chromebook yang dibagikan ke siswa SD SMP itu ya. Nah, itu Chromebook itu laptop yang programnya sudah memakai OS-nya Google ya. Nah itu saya kemarin juga dimintai untuk men-training para bapak ibu guru SD SMP se-Kota Madiun bagaimana mengaktifasi menggunakan Chromebook tersebut. Baik bapak ibu, lanjutkan. Nah, ini sekilas saja tujuan. Nah kita langsung ke apa itu budaya positif ya. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat ditentukan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran diri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Kalau kata-kata ini kita teringat filosofinya kita dahulu ya, orang Jawa itu guru itu yang dibuku dan ditiru ya. Jadi seperti apapun ya, kita itu harus menjadi contoh teladan yang baik kepada siswa kita karena contoh itu adalah proses belajar yang paling efektif dari anak-anak. Kalau melihat gurunya jadi seperti teladan, tentunya para siswanya juga akan mengikuti. Nah ini dasar teorinya budaya positif itu berangkat dari kita guru harus menjadi teladan. Kemudian ini kerangka berpikirnya budaya positif ini sudah diteliti oleh seorang peneliti pendidikan yaitu Profesor William Glasser ya, tentang teori kontrol. Mungkin mbak-mbak mas-mas juga diberikan di kuliah, mungkin ada psikologi pendidikan atau apa ya, karena ini juga lumayan temuan terbaru ya, di tahun sekitar 90 akhir ya. Sementara konsep-konsep pendidikan kita kan banyak dari tahun 50-an, tahun 70-an. Nah itu bagaimana disiplin positif itu bisa diterapkan di sekolah ya. Nah disiplin ini secara garis besar arahnya main webnya budaya positif nanti akan kita bedah satu persatu ya. Nah sekarang ke disiplin positif. Disiplin positif tadi turunannya dari budaya positif tadi. Nah, disiplin positif adalah usaha seorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, artinya kebajikan universal itu bisa diterima oleh semuanya, ya. Tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang agama, tidak memandang suku, ya. Jadi kebajikan itu harus universal, mengikat semua usia yang ada di sekolah ya, walaupun gender tidak terbias, gender laki-laki dan perempuan sama. Disiplin positif hanya akan terwujud jika motivasi yang dimiliki siswa dalam menerapkan disiplin tersebut adalah motivasi internal. Jadi motivasi internal yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif itu yang paling bagus yaitu yang berangkat dari motivasi internal ya. Internal itu berarti dari kesadaran diri kita sendiri. Jadi menghargai diri kita sendiri. Nah, mungkin mbak-mbak, mas-mas
Misalnya kalau datang ke kampus ya, sering terlambat atau disiplin teratur, tidak pernah terlambat. Nah itu kan kalau yang datangnya tepat waktu itu kan dia tidak ingin pamrih apapun. Tujuannya semata-mata menghargai dirinya sendiri kan. Karena saya harus punya tanggung jawab datang tepat waktu. Karena juga nggak dapat hadiah yang datang duluan atau yang datang telat, nggak dapat hadiah apapun. Tapi semata-mata itu menghargai diri kita sendiri ya. Nilai kita diri sendiri. Seperti Bapak Ibu guru juga datang ke sekolahnya suka terlambat, sama datang ke kelas juga terlambat ya, tidak sesuai jam. Tapi kalau datang terlambat ke kelas itu jika ada yang awasi ya, nah itu sudah lain, tendensinya lain. Tapi yang benar-benar motivasi yang datang dari kesadaran internal diri itu ya, kita sebagai guru datang tepat waktu di kelas ya, tanpa harus ada pamrih apapun ya. Nah itu semata-mata kita kan menghargai diri kita, baik ke sesama guru maupun di mata murid-murid kita. Nah ini sama tujuannya ya, terutama murid-murid kita, kita lanjutkan saja. Nah dalam membicarakan tadi ya, motivasi yang internal tadi, ada teori motivasi. Menurut ini Dian Grossen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia mau disiplin, dia mau menegakkan disiplin itu karena tidak nyaman dan adanya hukuman. Ini adalah tingkat terendah motivasi dari perilaku manusia karena ada tendensinya ya. Kita disiplin itu karena ada tendensinya. Kemudian yang kedua, motivasi yang mendapatkan imbalan ya, dan penghargaan orang lain. Jadi motivasi itu tumbuh karena biar mendapat penghargaan dari orang lain, di wah atau diberi imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah motivasi yang hadir dari hati nurani kita, motivasi internal. Kalau yang 2 tadi itu eksternal, dipengaruhi oleh faktor luar kita melakukan disiplin positif. Nah ini untuk jadi orang yang berani dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya lakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan yang mereka yakini tersebut. Jadi keyakinan diri ini sudah teori motivasi yang paling tinggi, berangkat dari kesadaran hati nurani. Nah ini motivasi eksternal dan motivasi internal bisa kita itu pecah ya. Ada karena motivasi eksternal itu cenderung untuk identitas gagal ya. Ya identitas sukses itu apabila perilaku kontrol positif dan perilaku kontrol diri. Jadi motivasi eksternal itu dipengaruhi teman, ada yang ngawasi ya. Ya meskipun tetap positif juga karena budayanya melakukan disiplin positif, tapi jika ada posisi kontrol teman dan pemantau. Nah, tingkatnya paling tinggi tadi sudah saya jelaskan, yaitu menjadi kontrol diri ya, motivasi yang datang dari hati nurani kita. Nah akhirnya kalau identitas gagal itu perilakunya kontrol negatif ya, membuat merasa bersalah atau menjadi tipe penghukum nanti. Nah kita mengenal dalam menegakkan disiplin kepada murid-murid itu ada konsep hukuman dan penghargaan. Mungkin Mas Mbak itu
tidak asing lagi ya kalau kepada murid itu menerapkan konsep hukuman dan penghargaan. Jadi mengelola peserta didik murid itu ya dengan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman itu adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara fisik maupun non fisik, teori menghukum. Nah, ini di dalam konsep Merdeka Belajar itu sejauh mungkin harus menghindari hukuman ya, kepada siswa. Sedangkan penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang dihargai saat itu melakukan hal tersebut. Mungkin Mas Mbak itu memuji siswa sering kan, kalau mengerjakan PR-nya bagus atau menjawab pertanyaan dengan baik, mesti ada feedback ya, feedback memberikan penghargaan. Entah itu hanya kata-kata yang memberi semangat dan lain-lain, namun itu kan sudah bentuk penghargaan kepada siswa. Hukuman atau penghargaan merupakan salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran yang sesungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif. Hal tersebut dikarenakan upaya pembentukan disiplin positif seharusnya muncul dari sadar diri kita, motivasi internal ya. Dan tuntutan yang kita berikan bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan, motivasi internal. Jadi nanti kita itu akan berhasil sukses menerapkan disiplin positif itu kepada murid-murid apabila para siswa murid-murid itu sudah punya kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi bukan semata-mata dia disiplin positif itu karena ada hukuman ya, ada yang mengawasi, ada yang menghargai, tapi semata-mata sudah ini saya lakukan berdasarkan apa yang ada di hati nurani saya. Jadi menghargai diri sendiri. Kemudian selanjutnya, nah ini ada namanya restitusi. Setelah yaitu restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya kita menerapkan restitusi ini semacam kita mengedukasi atau membimbing konseling siswa yang melakukan pelanggaran disiplin positif. Ada guru BP di sini. Oh, ya. Diajarkan Pak saat konseling atau apa? Ada restitusinya ada ya? Oh belum. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi referensi ya, cari di bukunya Diana Grossen tadi atau William Gross tadi, William Grossen ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, melalui restitusi, murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi ya. Jadi kita bukan tipe penghukum ya, Ibu ya, nanti yang saat BP memberikan konseling kepada siswa. Nah, memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Karena setelah siswa itu sadar melakukan pelanggaran, tentu mereka mesti tetap sebagai manusia kan paham saya melakukan kesalahannya. Nah, nanti bagaimana kita mengontrol siswa kembali ke posisinya setelah melakukan kesalahan. Nah, ini yang kita cari nanti prinsip teori kontrolnya Profesor John Dresser itu tentang solusi menang, tidak ada yang menang kalah ya. Jadi win-win solusi, siswa yang melakukan kesalahan dia bisa bangkit dan menyadari akan kesalahannya. Nah, ini leksi 3 restitusi itu gitu. Menstabilkan identitas dulu, kemudian menanyakan
membedakan keyakinan serta validasi tindakan yang salah, validasi tindakan. Nah, itu ada 3, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga distribusi ini tentang stabilis identity bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kegagalan itu bagaimana kita manage menjadi semangat untuk menjadi orang yang berhasil. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, bisa jadi seperti itu, adalah yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Saat anak melakukan pelanggaran, kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati mereka, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi kita memberikan motivasi di sini. Kemudian validasi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Validate of misbehavior. Semua tindakan manusia, baik dan buruk, pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu. Dalam spesifikasi, guru harus memahami alasan siswa melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kemudian keyakinan, yaitu menanyakan keyakinan, seek of belief. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, ini teori segitiga restitusi yang mungkin nanti bisa Mas mahasiswa terapkan dalam menghadapi murid-murid yang melakukan pelanggaran. Ini ada contoh video ya, bisa disimak. 5 posisi kontrol ya. Ini lanjutan dari segitiga restitusi tadi, bahwa guru memiliki 5 posisi kontrol ya. Mungkin nanti bisa, apa itu 5 posisi kontrol bisa kita amati.
Nah di sini agak lain ya dalam posisi terhadap anaknya. Nah suaranya melamar. Posisi keempat ya, dari Nanto. Nah ini guru sebagai kontrol yang menegakkan peraturan, itu tidak ada perlakuan yang disepakati. Terakhir posisi sebagai manajer ya.
itu tadi ya, 5 posisi kontrol yang kita yakini tadi bahwa posisi sebagai manajer itu ya, yang paling terbaik, dan saya mengharapkan Mbak mahasiswa nanti menjadi guru senantiasa menerapkan sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer ya. Jadi siswa-siswa tentu nanti akan termotivasi sendiri bagaimana saya berkomitmen, bagaimana saya memperbaiki diri. Jadi ada kemauan internal nanti untuk memperbaiki diri. Nah, itu harapan Mas Mbak yang ada di sini besok kalau jadi guru bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Ya, kita lanjutkan. Tinggal beberapa saja ya. Nah ini restitusi tadi sebagai cara menanamkan budaya positif pada murid. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Itu tidak bisa bekerja sendiri, tanpa dukungan dari segenap warga sekolah. Ya. Terus menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu bisa dimulai dari hal kecil, dari kesepakatan di kelas. Ya. Jadi kesepakatan di kelas, ada lagi naik ke atas kesepakatan sekolah. Nah, bisa lagi nanti lingkungan yang positif, terbentuk lingkungan positif, sehingga nanti terakhirnya yaitu terbentuknya budaya positif. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara sirap dan tersurat, lepas dari latar belakang. Dan kita sudah awal juga budaya positif adalah sama, yaitu nilai-nilai yang universal. Dan keyakinan kelas ini kan paling penting dibentuk dari peraturan di kelas. Jadi nanti Mas Mbak kalau jadi wali kelas ya, usahakan dari hal kecil dulu ya, membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid. Misalnya tentang tepat waktu yang tidak boleh ramai ya. Dan nanti dibuat kesepakatan dulu. Dan kesepakatan itu jangan ide dari bapak ibu guru ya, tapi idenya kita gali dari siswa sendiri ya. Jadi kita kembalikan ke murid-murid, ayo anak-anak kita membuat kesepakatan kelas kira-kira apa, nanti kita gali dari anak-anak, ide-ide anak-anak, jangan kita paksakan aturan kita. Nah, dengan ide-ide yang keluar dari anak-anak, otomatis mereka akan menghormati apa yang sudah mereka ide yang mereka lontarkan, mereka yang nanti jadi kesepakatan kelas. Nah, kita selama ini lengah karena peraturan kelas, kesepakatan kelas itu didominasi oleh guru, idenya guru. Nah, idenya guru, nah itu rawan ternyata ya. Selama ini rawan anak-anak itu untuk melakukan pelanggaran. Jadi nanti kalau membuat kesepakatan, Mbak Mas mahasiswa nanti sekiranya galilah dari ide anak-anak. Nanti anak-anak kita tampung, nah nanti disepakati bersama. Otomatis kalau sudah kesepakatan bersama, mereka akan meminimal sekali untuk melakukan pelanggaran.
karena mereka berasal dari ide gagasan murid-murid sendiri. Nah, ini jelas bahwa setiap murid, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia ya. Nah, itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Semua yang dilakukan oleh tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaik untuk apa yang diinginkan. Kebutuhan yang pertama bertahan hidup, ya, kasih sayang, merasa diterima oleh lingkungan, kebebasan. Setiap manusia itu punya rasa kebebasan, kesenangan, ya, dan penguasaan atau power. Nah, ini kadang kebutuhan dasar inilah yang nanti kadang beririsan dengan penerapan budaya positif. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sebenarnya. Ini menurut psikolog ahli ya, bahwa itu pelanggaran yang dilakukan itu karena semata-mata mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan dasarnya yang lima ini. Nah, ini penyebab adanya pelanggaran disiplin. Nah, ini sebetulnya budaya positif. Guru ini hanya sebagai guru penggerak ya, harus sebagai agen perubahan untuk menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder sekolah. Ini tadi panah itulah sudah kita bahas ya, merancang kesempatan kelas, menerapkan disiplin, menciptakan visi bersama, mewujudkan budaya positif, menerapkan disiplin, bukan hukuman, positif kontrol ya. Dari 5 ini tujuan muara akhirnya seorang guru penggerak harus melakukan perubahan untuk menciptakan budaya positif. Nah, ini sudah kesimpulannya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang kita yakini secara universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah dibutuhkan tuntutan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, guru adalah pamong ya. Artinya guru itu menjaga, memberi teladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya, KHD juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersembunyinya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan membalatkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu menuntun murid agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan kesadaran agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif setelah lepas dari peran dan nilai guru. Ini sudah guru harus menerapkan budaya positif, berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, mandiri, kreatif, inovatif, refleksi, kolaboratif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak dilakukan sendiri, perlu kolaborasi yang baik dari semua guru warga sekolah sehingga sebagai
guru penggerak kita harus mampu dan mau mengajak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah sehingga budaya positif sekolah dapat diterapkan secara efektif. Terakhir, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global dan bernalar kritis serta kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang diprogramkan untuk semua jenjang pendidikan. Dan sebenarnya penutup ya, sekitar mari berperan dalam kemajuan pendidikan Indonesia melalui program guru penggerak. Ada yang terima kasih ya, terakhir dari Unipma itu program Merdeka Belajarnya apa? Ada. Kampus Merdeka Belajar, ya. PNM ya. Mana usaha. Berarti konten PNM itu juga mahasiswa ngisi juga ya kontennya ya. Ini juga nanti juga harus di-upload ke PNM juga yang harus saya diseminasikan. Baik Mas Mbak dari mahasiswa Unipma yang saya banggakan ya. Demikian sedikit materi budaya positif ya, berbagi pengetahuan kepada Mbak Mas mahasiswa. Jadi bentar lagi menjadi Bapak Ibu guru ya. Udah semester 7 biasanya PPL itu ya, semester 7 ya. Nah itu KKN ya, itu pengabdian ke masyarakat. Itu setelah tadi penulisan tugas akhir. Terima kasih atas kehadiran Mas, Mbak, mahasiswa PPL ya. Mungkin itu sedikit ilmu dari serangkaian materi di guru penggerak. Ini ada 10 materi sebenarnya. Nah, ini yang materi modul 1 itu yang terakhir 1.4 itu budaya positif, itu harus mengkoneksikan materi antara 1.1 sampai 1.4 melalui aksi nyata. Itu aksi nyatanya saya harus mendesimasikan kepada Mbak Mas semua, berbagi ilmu lah ya, mungkin bisa diterapkan nanti. Mbak Mas sudah dapat pengetahuan baru yang saya harapkan bisa saling berbagi dan mempraktekkan kepada peserta didik kita. Baik, itu aja yang bisa sampaikan saya di siang ini. Jika saya ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mbak boleh kembali ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih sudah memberikan waktu 1 jam ya. Terima kasih. Ya kan? Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama ya. Terima kasih ya. Kurang sisi. Oh, PTA. Jadi panitia toh. Ya Khaliq, Ya Mubdi'u Ya Khaliq,
يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ Oh